Ada 4 dampak negatif model ekonomi saat ini selama era reformasi yang sudah menginjak usia 25 tahun. Di antaranya, 1. Terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan antara yang kaya semakin kaya, yang miskin sulit untuk makmur. Kedua, kebocoran dan korupsi yang semakin besar. Di mana dulu zaman Orba itu 30% kebocorannya, namun saat ini sampai 57% kebocorannya. Kalau Opung sih ngakunya cuma 40%, tapi tetap aja itu besar. 3. Otonomi daerah terbukti tidak mensejahterakan rakyat, yang mana uang tersebut dimanfaatkan kepala daerah untuk mensejahterakan kroni dan dirinya yang terbanyak. 4. Ekosistem politik yang menyuburkan kekayaan oligarki. Bahkan para oligar zaman Orde Baru masih bercokol kuat karena mereka menjadi penyokong politik pejabat saat ini. Bener deh, kalau nambah oligarnya mungkin mending kali ya. Walau itu menunjukkan semakin parahnya berekonomi bernegaranya. Misalnya ada 100 oligar baru. Lah, kalau sekarang oligarnya itu-itu aja. Nambah cuman beberapa, itu pun yang jadi oligar pejabatnya yang terang-terangan menjadi penguasa juga jadi pengusaha. Jadi pejabat berbisnis itu sekarang adalah hal yang biasa. Semuanya didiamkan dan menjadi pembiasaan. Bahkan publik pun mengamini hal tersebut. Bahkan pejabat sekarang ini memonetize jabatannya terang-terangan juga hal yang biasa. Memonetize jabatannya artinya ketika dirinya menjabat sebisa-bisanya dapat uang dengan memanfaatkan jabatannya. Hal itu gak masalah. Yang di atas yang penting lu dukung gua terus menjabat. Itu aja tugasnya. Bagi permain itu bukan dari atas ke bawah kalau di dunia swasta tentunya. Namun kalau di birokrasi adalah dari bawah store ke atas. Inilah yang membuat dari atas sampai bawah bermain. Misalnya di BUMN, di birokrasi, di parlemen politik. Semua pejabat yang memiliki jabatan strategis sekarang ini pada buat uang untuk pribadinya lebih penting daripada buat kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Bersama dengan hal itu, Newman menyatakan bahwa Indonesia memerlukan new direction ekonomi Indonesia ke depannya. Ekonomi yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan ekonomi. Cara sekarang tidak akan bisa mengejar ketinggalan dan mencapai target ekonomi 4 besar dunia pada tahun 2045. Karena itu diperlukan turnaround economic policy yang agresif untuk ekonomi Indonesia ke depan. Yang tak kalah pentingnya adalah perlu adanya pemberantasan korupsi yang lebih konkret. Karena korupsi saat ini telah benar-benar menjadi masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Saat ini, Newman juga memandang diperlukannya upaya untuk merekatkan kembali hubungan antara sesama warga negara, sesama anak bangsa, sesama kelompok dan golongan untuk hidup rukun dan damai, berdampingan. Dan yang terbaik adalah segera mendistribusikan kemakmuran atau common happiness, segera didistribusikan. Ekonomi Newman atau Newmanomic untuk ekonomi kerakyatan adalah ekonomi belah ketupat yang menyamakan peluang bagi setiap warga negara yang berprestasi, yang berketerampilan, yang kreatif untuk bisa berkarya dan produksi dengan cepat. Itulah keadilan ekonomi belah ketupat. Newmanomic mengusulkan untuk menggeser orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045 ke arah sustainable growth dengan menekankan pada kesetaraan dan keadilan ekonomi. Newmanomic adalah pencapaian GDP sebagai faktor indikatif harus diikuti untuk pencapaian berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan perbaikan ekosistem kehidupan atau living space yang lebih baik. Dulu GDP naik dianggap ekonomi naik dan itu bagus, namun tidak membuka aslinya. Yang data aslinya yang naik hanya ekonomi dari 0,1% manusia atau bagian dari oligarki saja yang naik. Namun dibagi rata dalam perhitungan yang ke seluruh penduduk ternyata bertumbuh 5%. Namun aslinya nih yang 99,9 itu turun jangan-jangan. Yang naik hanya 0,1% saja. Yang naik 500 kali lipat dan ini dianggap pertumbuhan. Padahal pertumbuhan tersebut semu kalau indikasinya ditambah lagi bukan hanya di GDP ekonomi namun ditambah masalah sosial, sarana sosial dan UKM ikut naik, juga perbaikan ekosistem kehidupan ikut naik, barulah keadilan belah ketupat itu sebenarnya terjadi. Saat ini belum. Kita tidak mau lagi data didapat dan digaungkan oleh buzzer yang berkepentingan mengarahkan pikiran rakyat yang bukan data aslinya, bukan fakta 100%. Namun ke depan harus fakta dan rakyat harus dipinteri, bukan dibodoh-bodohi dengan mengatakan itu loh GDP tumbuh, namun kok kemiskinan ikut naik, namun pengangguran kok naik. Faktanya 80% angkatan kerja beda ilmu dengan yang di sekolahnya. Ilmu sekolah gak nyambung sama dunia kerja. Sumber daya alam habis, tidak sebanding dengan uang masuk. Hutang bertambah, tidak sebanding dengan penambahan produksi barang. Itu semua dulu. Ke depan harus lebih pintar lagi rakyatnya, juga pejabatnya. Newmanomic juga akan mengubah pengelolaan fiskal dan moneter yang terlalu terkonsentrasi di Kementerian Keuangan menjadi melibatkan peran Bappenas dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologi. Bahkan meletakkan Bappenas di depan, Menkyu di belakangnya. Orientasi pembangunan 5 tahun pertama, penguatan dan perubahan sistem pendidikan, pengetahuan, dan sistem pengajaran. Kemudian juga argo maritim dan industri kerakyatan. 5 tahun berikutnya adalah penguatan sektor industri turunan sumber daya alam sampai refining finish product. 10 tahun berikutnya masuk kekuatan ekspor berbasis bahan baku. Jadi kira-kira siapa di tahun 2024 yang bisa menjalankan Newmanomic ini? Peace.